kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam ini karena kami tidak berada di tempat lain, tapi kami berada di sekitar firman-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk acara yang spesial pada malam ini. Satu acara yang membawa kami untuk mengenal Allah yang benar, oleh karena Allah telah memperkenalkan diri bagi kami umat-Mu. Terima kasih, kami telah memuji-muji Engkau. Dan kami sangat sadar bahwa 1000 lidah kami tidak sanggup untuk membilang akan segala kebaikan Tuhan. Di saat kami menyebutnya masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan perkataan manusia sangat terbatas untuk menyampaikan semuanya. Namun apa yang dapat kami rasakan dalam puji-pujian, ucapan syukur, menyatakan kebaikan Tuhan dari hati kami, sebagaimana tema dari acara Borneo Bermazmur ini. Terima kasih Bapa untuk hak istimewa yang Tuhan berikan bagi hamba ada di sini, untuk bersama-sama kami saling memberkati satu dengan yang lain. Semua jemaat yang hadir, baik yang datang dari tempat yang dekat maupun dari tempat yang jauh, kami bersyukur kami disatukan dalam satu persekutuan sebagai umat Tuhan, berada di sekitar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Bahkan hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan, berkati kami dalam pemberitaan firman Tuhan malam ini. Pakailah hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang tidak terbatas itu. Dan berikan kepada hamba kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami, sehingga semua kami dapat memahami firman Tuhan sesuai dengan tingkat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami semua, urapi kami semua. Segala gangguan kuasa-kuasa lain, roh-roh kegelapan yang ingin merampas akan firman-Mu, kami ikat, kami tolak di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Dan kiranya roh Allah beroperasi di tengah-tengah kami di dalam pemberitaan firman Tuhan. Jamalah setiap hati kami, jadikan hati kami bagaikan bendang yang subur bagi pemberitaan firman Tuhan. Berbicara kepada kami hanya di dalam nama Yesus, satu nama yang berkuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua yang berkumpul di sini, ada hamba-hamba Tuhan, para jemaat, mahasiswa, atau adik-adik yang masih di SMA atau SMP. Ya, kita bersyukur malam ini kita dikumpulkan dalam satu acara yang spesial. Pertama saya ingin bersyukur karena panitia memberikan kesempatan untuk saya berada di sini untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada panitia di STTE, di ATI, kemudian dengan Majelis Daerah Kalimantan Barat. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri. Ya, nama saya Pendeta Arianus Ilu. Ya, saya menikah dengan istri saya, Pendeta Alfrince Since Mandiangan. Ada adiknya tadi ada di sini, Ibu Pendeta Adel. Ya, istri saya, kami satu angkatan, satu kelas di I3 Batu Malang. Itu Pendeta Kote sangat kenal kami. Kemudian kami berdua terpanggil masuk di YPPI di Departemen EM, yaitu bagian misi, dan kami melayani di YPPI Batu. Kemudian Tuhan mengutus kami untuk pelayanan di Hong Kong. Dan kami berada di Hong Kong sudah kurang lebih 27 tahun. Ya. Kami mempunyai 2 putri yang lahir di Hong Kong. Kemudian putri yang pertama, nomor 1 pada waktu dia tamat, sebelum dia tamat memang waktu di SMA, itu di sekolah, di mana dia sekolah itu, karena di Hong Kong itu tidak seperti kita di Indonesia yang kalau terpanggil jadi hamba Tuhan itu mulai dari muda
kita dipanggil sesudah tamat SMA seperti itu, atau mungkin beberapa tahun kemudian lalu kita terpanggil, lalu kita masuk di sekolah-sekolah teologi ya. Di Hong Kong tidak seperti itu, orang tidak mengenal untuk panggilan Tuhan masih muda. Jadi kebanyakan hamba Tuhan itu sesudah dia kuliah umum di sekuler, kemudian dia sudah bekerja, baru nanti kalau dia merasa gerejanya membutuhkan, dia terpanggil untuk studi teologi ya. Sehingga hamba Tuhannya juga sangat kurang ya. Kemudian jadi yang masuk sekolah teologi itu yang sudah umur 30-40-an seperti itu. Jadi tidak seperti di Indonesia. Jadi pada waktu saya menyaksikan itu saya rasa saya sangat bangga dengan Indonesia. Oleh karena kalau seperti saya juga waktu masih muda menyerahkan diri untuk Tuhan. Dan saya percaya kita mahasiswa di sini ataupun adik-adik yang mungkin nanti akan terpanggil sama seperti maju ke depan tadi untuk menyaksikan juga akan mengalami. Kita masih muda Tuhan panggil untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, kemudian anak kami yang pertama pada waktu dia karena waktu mulai kelas 2 SMA itu di sekolah sudah mulai ditanyakan kamu nanti ke depannya sekolah apa. Ya, karena orang tua biasanya itu akan dukung anaknya untuk ke kedokteran, farmasi, ataupun untuk sekolah bisnis lain yang bisa menghasilkan banyak uang. Tapi anak saya waktu ditanya, dia bilang saya mau jadi hamba Tuhan. Semua sekolah itu geger. Hah, kamu jadi hamba Tuhan? Apakah itu kamu bisa dapat uang banyak? Ya seperti ukurannya uang seperti itu. Lalu akhirnya sampai ada guru yang counseling dia, apakah kamu benar-benar untuk jadi hamba Tuhan? Dia katakan iya. Lalu kami tanyakan, kamu mau sekolah di mana? Dia hanya katakan saya mau sekolah di tempat Dedi Mami saya sekolah. Seperti itu, kami rasa terharu dan akhirnya memang dia sekolah di I3 Batu Malang dan sudah graduate 2 tahun yang lalu. Ya. Nah itu kesaksian kami anak yang namanya Grace, yang kedua Risa, itu dia masih ada di Hong Kong sekarang. Ya puji Tuhan pelayanan kami ya pertama ialah di antara orang Huachao yaitu Chinese perantau yang dulu mereka pulang ke Cina, lalu kemudian karena kepingin pulang ke Indonesia, mereka keluar ke Hong Kong, lalu akhirnya tertahan di Hong Kong. Waktu itu politik Indonesia dengan Hong Kong atau dengan Cina belum begitu baik, sehingga tidak diizinkan untuk pulang. Lalu sesudah kita mulai pelayanan gereja, dan tahun 95 mulai terbuka untuk pekerjaan domestic helper, yaitu pekerja tenaga kerja. Akhirnya Indonesia mengirimkan begitu banyak tenaga kerja yang sekarang berjumlah 160.000 orang, ya, sehingga itu menjadi ladang pelayan karena mayoritas mereka adalah belum percaya, sehingga menjadi satu ladang yang sedang kami garap. Dan juga beberapa hamba Tuhan dari gereja-gereja lain dengan bahasa Indonesia kami dapat melayani. Kemudian kami juga dapat menggerakkan gereja-gereja lokal Hong Kong supaya mereka juga terlibat dalam misi untuk menjangkau orang-orang Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan itulah pelayanan yang kami kerjakan sampai dengan saat ini. Ya, terima kasih, itu sedikit perkenalan dan juga untuk pelayanan. Ya, kami sungguh bangga dengan pelayanan bersama YPPI Batu dan kami juga di sana tentu mendoakan untuk pelayanan di sini. Yang berikut saya ingin mau mengucap banyak terima kasih ya kepada Bapak Ibu baik yang ada di gereja-gereja atau di persekutuan yang mendoakan pelayanan kami ya. Tadi dalam acara pembukaan beberapa yang hadir mengatakan, wah kami mendoakan. Saya sangat bersyukur karena kami di ladang itu sewaktu-waktu kami mengalami tekanan, begitu banyak pergumulan. Tetapi setelah kami tahu bahwa ada begitu banyak yang berlutut, yang berdoa untuk kami sangat bersyukur bahwa ada topangan, ada dukungan doa dari anak-anak Tuhan yang setia. Dan mungkin malam hari ini di antara kita juga yang setia mendoakan misi, mendoakan kami. Terima kasih untuk semua doa yang dinaikkan. Karena kami tahu baik yang pergi melayani, yang pergi dengan doa, mereka yang pergi dengan dana, semua kita mendapat upah yang sama, yaitu hidup yang kekal di dalam kekekalan. Ya, terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Dan kita sekarang akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita membaca dari bagian Alkitab, Mazmur pasal
139, Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Ini menjadi ayat pokok dan kita akan kaitkan juga dengan ayat-ayat yang lain. Mazmur 139 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Kita menghormati firman Allah saja jemput kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan membaca bersama-sama dengan serempak dari ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum aku. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitung itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Demikian firman Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan malam ini yaitu diciptakan untuk memuji Allah. Diciptakan untuk memuji Allah. Berkaitan dengan tema dari Borneo bermazmur kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau kita memperhatikan dalam pemahaman secara sekuler tentang keberadaan manusia, dari sumber-sumber baik itu agama-agama ataupun tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, mereka tidak memiliki kesepahaman tentang asal-usul dan sumber dari kehidupan manusia. Begitu berbeda sesuai dengan adat istiadat, tradisi, kepercayaan di tiap-tiap suku, tiap-tiap etnis di tiap daerah berbeda. Apalagi kita bisa melihat tentang teori Darwin yang mengatakan manusia dari kera. Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab, hanya Alkitab yang berbicara secara lengkap dan utuh tentang manusia dan asal-usulnya dan tujuan. Hanya Alkitab yang berbicara tentang asal-usul dan tujuan dari manusia itu sendiri. Yaitu manusia diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Sehingga ini menjadi poin, menjadi pokok untuk kita dapat renungkan bersama-sama. Mengapa kita manusia diciptakan? Tadi dalam beberapa kesaksian, baik untuk pujian solo dan juga dengan semua kesaksian, puji-pujian yang kita naikkan, telah berbicara kepada kita tentang bagaimana Tuhan yang kita percaya dan Tuhan yang kita sembah itu. Oleh karena itu untuk memahami akan Allah sebagai pencipta kita yang sempurna, maka ada 3 hal yang kita akan renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, yaitu karena Allah menciptakan kita, maka Allah mengenal kita. Pengenalan Tuhan kepada kita begitu dalam. Dan hal itu dikatakan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Pemazmur di sini mengungkapkan tentang Allah yang begitu mengenal dirinya. Dikatakan dalam ayat yang pertama,
dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Semua istilah yang dipakai di sini menunjukkan tentang Allah yang mengenal kita. Jadi sebelum kita mengenal Allah, terlebih dahulu Allah yang memperkenalkan diri kepada kita. Sehingga pemazmur di sini katakan tentang Allah yang begitu teliti, begitu detail mengenal ciptaannya, yaitu kita. Sehingga kalau kita memperhatikan tentang pengenalan Tuhan ini, tentu pemazmur di sini yaitu Raja Daud sangat memahami akan pemahaman tentang Tuhan yang mengenal dia. Dikatakan di sini, ia menyelidiki. Ia mengenal aku. Di saat aku duduk berdiri, Tuhan mengenal. Nah, pengenalan Tuhan terhadap kita ini sesuatu yang sangat penting untuk kita memahami. Sehingga dengan demikian, maka di saat kita hidup di hadapan Tuhan, ada pergumulan, ada persoalan kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan mengenal kita. Karena seringkali seseorang mengalami pergumulan, persoalan, lalu dia katakan begini, Tuhan mungkin tidak kenal saya. Tuhan tidak tahu persoalan saya. Ya. Ada satu saudara yang beberapa waktu lalu di Hong Kong, dia pulang dan sebetulnya kami sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai hampir sekitar 20 tahun. Lalu mulai tahun lalu ada kontak. Ternyata dia sudah meninggalkan Tuhan, hanya pernikahan. Kemudian kami arahkan dia, lalu dia kembali ikut bergereja, ikut ibadah. Tapi sesudah dia mengalami begitu banyak pergumulan. Lalu dia katakan, Tuhan itu enggak tahu persoalan saya. Tuhan tidak mengenal, Tuhan tidak tahu keadaan saya. Saudara, inilah ungkapan orang-orang yang belum memahami secara benar tentang pengenalan Tuhan terhadap kita. Pemazmur di sini begitu jelas mengatakan Tuhan mengenal di saat aku duduk, di saat aku berdiri. Bahkan dikatakan dalam ayat yang kelima, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Semua hal yang diungkapkan dalam yang dipakai, istilah-istilah yang dipakai dalam bagian ini menunjukkan tentang pengenalan Tuhan terhadap kita. Di saat kita memahami akan pengenalan Tuhan terhadap kita, bahkan juga dia menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, baru kita dapat mengenal dia secara benar. Jadi jangan coba-coba kita mau mencari Tuhan tanpa kita memahami bahwa dia mengenal kita terlebih dahulu. Ya. Dia mengenal kita. Duduk berdiri kita, dia mengenal kita. Sehingga kalau kita melihat, karena Tuhan mengenal, maka waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang mencari. Kita melihat tentang Adam dan Hawa. Pada waktu mereka jatuh dalam dosa, dan apa yang terjadi dengan mereka? Karena mereka bersembunyi. Mereka tidak tahu bahwa Tuhan mengenal mereka. Mereka menganggap Tuhan tidak tahu. Dan dikatakan mereka bersembunyi. Tapi Alkitab katakan, Tuhan datang mencari. Adam, Adam, di mana engkau? Lalu mereka menjawab, kami ada di sini. Tapi kami telanjang. Kami telah jatuh dalam dosa. Dan kita melihat bahwa Tuhan memulihkan mereka. Pengenalan akan Tuhan mengenal kita. Kita melihat hal yang berikut tentang wanita Samaria. Wanita Samaria, kita semua tentu mengetahui tentang kisah kehidupannya. Dia datang mencari air pada waktu siang. Dia tidak ingin bertemu dengan orang sehingga dia datang pada waktu siang. Dan dia datang pada waktu yang tepat. Dan dia bertemu dengan pribadi yang tepat. Itulah Yesus ada di sumur. Ya. Kemudian setelah percakapan dengan Yesus,
Dan satu hal yang menarik, ialah Yesus katakan kepadanya. Karena waktu itu Yesus katakan, pergi panggil suami. Mengapa Yesus katakan itu? Karena dia sudah terbuka, hatinya mulai terbuka. Yesus menawarkan air hidup kepadanya. Karena wanita yang datang untuk menimba air untuk keperluannya. Dan Yesus menawarkan air hidup kepadanya. Dan setelah wanita yang terbuka untuk mau menerima air hidup itu, wanita ini katakan, berikanlah kepadaku supaya aku tidak lagi datang ke sini untuk menimba air. Dan Yesus katakan, panggillah suamimu. Dan pada waktu Yesus berkata demikian, dia katakan, aku tidak mempunyai suami. Dan ini keadaan manusia. Dia suka menutup akan dosanya. Ya. Dia tidak tahu bahwa Tuhan Yesus mengetahui keadaannya. Dan apa yang Yesus katakan kepadanya? Memang saat ini engkau tidak punya suami, tapi kamu sudah punya 5 suami. Dan sekarang masih ada lagi. Ya. Kalau kita memperhatikan tentang kondisi ini, itulah keadaan manusia. Yang dia tidak tahu bahwa Tuhan mengetahui keberadaannya. Karena pengenalan Tuhan terhadap kita. Juga terhadap keadaan kita, dosa kita. Semua yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, Tuhan tahu. Ya. Berbicara tentang dosa, kita semua ini tidak ada yang kebal terhadap dosa. Ya. Kita hamba Tuhan, mahasiswa teologi, semua kita, jemaat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang akan kata, oh saya kebal terhadap dosa. Tidak. Kita semua ini sangat rapuh. Ya. Godaan kapan saja datang dan kita begitu mudah untuk jatuh. Dan Tuhan mengenal kita. Sama seperti wanita Samaria ini. Tuhan membawa dia untuk supaya menemukan dirinya. Bahwa dia dalam keadaan berdosa. Sehingga harus dia diubahkan. Dan yang menarik, ialah wanita ini sadar. Sehingga kalau kita perhatikan, pengenalan Tuhan terhadap dia, mengubah dia. Sehingga wanita yang tadi datang dari kota Sikar ke sumur Yakub, hanya dia datang untuk mengambil air. Tapi Tuhan berikan kepada dia air hidup. Dan akhirnya apa yang terjadi dengan wanita ini? Wanita ini menjadi orang kunci. Ya. Menjadi orang kunci, Tuhan pakai dia untuk pergi memenangkan orang Sikar. Kalau kita memperhatikan, bagaimana dia bisa menjadi orang kunci? Dia enggak ikut Bible study, dia enggak ikut sekolah teologi, dia enggak ikut gereja, tetapi dia langsung menjadi orang kunci. Karena apa? Dia bertemu dengan Yesus. Ya. Setiap kita, di saat kita diubahkan oleh Tuhan, menjadi ciptaan baru, maka kita akan menjadi orang kunci di hadapan Tuhan. Melalui kita orang lain diselamatkan. Yang kedua, manusia tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Pemazmur katakan di sini dalam ayat selanjutnya, kalau kita memperhatikan, manusia tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-7, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Dan seterusnya kita memperhatikan. Pemazmur di sini menyadari bahwa tidak ada tempat untuk pergi bersembunyi. Tidak ada tempat untuk pergi berlari menjauhi dari Tuhan. Bahkan ada kata yang dipakai di sini, kalaupun tempat tidurku, aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Apa artinya? Siapa yang mau ke kubur, taruh tempat tidur di kubur, ya, tinggal di kubur, kecuali orang gila, kecuali orang yang tidak waras, ya. Tempat yang menakutkan,
tempat yang mengerikan. Tapi Alkitab katakan di situ pun kalau orang melarikan diri bersembunyi dan menaruh tempat tidurnya di sana, Alkitab katakan di sini melalui pemazmur, di situ pun ada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada tempat untuk manusia bisa melarikan diri. Kalau kita perhatikan keadaan dunia saat ini, banyak orang sedang imigran, ya. Baik imigran karena akibat tekanan politik, sehingga dia mencari tempat yang lebih aman ke negara lain. Ya, termasuk juga di Hong Kong. Banyak orang yang keluar dari Hong Kong, ya, karena mereka tidak mau dengan politik dari dalam. Ya, kata dari dalam ini ialah dari negaranya, ya, sehingga mereka melarikan diri. Ada orang yang pergi seperti para pekerja, mereka pergi untuk mencari hidup yang lebih baik. Tapi pada waktu saya menyelidiki atau membuat penelitian terhadap mereka katakan, kenapa kamu datang kerja di Hong Kong ini? Ada sebagian besar bilang, oh saya ini lari dari keluarga, ya, lari dari rumah. Kenapa kamu lari dari rumah? Ya saya di rumah tuh malas, di rumah itu suka melawan, jadi orang tua bilang begini, kamu gak ada guna di sini. Ya, jadi akhirnya dia melarikan diri. Ya, tapi puji Tuhan dia di sana bisa dicapai. Tapi ada yang memang benar-benar mencari penghasilan yang lebih. Sehingga dia pergi keluar untuk bekerja. Begitu banyak motivasi latar belakang di dalamnya. Mereka yang lari karena tekanan politik. Khususnya itu di negara-negara yang mengalami kekerasan. Ya, diperlakukan dengan keras. Negara-negara di Timur Tengah seperti itu. Mereka pergi. Mereka bisa pergi ke tempat yang mungkin merasa lebih aman. Apalagi mereka yang buronan, ya. Mereka yang buronan, yaitu penjahat-penjahat yang pergi bersembunyi di negara lain. Mereka bisa bersembunyi. Tapi Alkitab katakan untuk lari dari Tuhan tidak mungkin, ya. Karena dikatakan di sini, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Saudara, dosa membuat orang ingin lari dari Tuhan. Ingin jauh dari Tuhan. Tapi justru malam ini, sebagaimana firman Tuhan ini, kita tidak akan pergi jauh dari Tuhan. Tuhan mengenal kita sebagaimana poin pertama tadi. Kemana kita pergi Tuhan tahu. Dan malam ini juga kita semua di sini, Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu segala dosa yang kita lakukan. Memang biasanya orang lakukan dosa itu sembunyi-sembunyi. Ya. Dia menganggap Tuhan tidak melihat. Ya, sama seperti Daud waktu jatuh dengan Batseba. Dia menyangka Tuhan tidak melihat. Tapi Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk mengingatkan dia. Dan kita melihat hal yang menarik. Daud begitu mudah untuk sadar dan bertobat. Sebetulnya ini sikap penting. Walaupun kita berdosa tapi kita harus cepat sadar untuk bertobat. Jangan mengeraskan hati untuk bertobat. Karena ingat, kita tidak bisa lari jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa lari untuk bersembunyi dari Tuhan. Karena pemazmur katakan di sini, tidak ada tempat untuk kita bisa pergi dan bersembunyi. Ya. Bahkan dikatakan, aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Ini tempat-tempat yang tidak mungkin orang bisa pergi dan berlari. Dan Alkitab katakan, di sana pun Tuhan ada untuk menggapai kita, untuk mencapai kita. Saudara, kita bersyukur malam ini kita ada di sini. Kita bersyukur karena kita mendengar firman Tuhan tentang bagaimana kehidupan kita dan kita tidak bisa lari dari Tuhan. Hal yang Tuhan inginkan ialah kita berbalik, kita kembali kepada Tuhan. Ya, baik kita yang masih muda, masih remaja, ingat masa depan kita ada di tangan Tuhan. Sejak muda kita memberi hidup kepada Tuhan, maka Tuhan akan menentukan langkah hidup kita ke depan. Hidup yang makin diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
kita yang sudah mengenal Tuhan. Tapi ingat, kadang-kadang kita pun masih gagal. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa tidak ada di antara kita yang kebal terhadap dosa. Kita semua rapuh, ya, gampang, mudah untuk jatuh di dalam dosa. Tapi kita bersyukur Tuhan mengenal kita dan Dia ingin memulihkan kita, mengangkat kita. Contoh dalam Alkitab Nabi Yunus, dia juga ingin mau melarikan diri. Tetapi bagaimana Tuhan mengikuti dia, karena Tuhan mengenal dia. Dan akhirnya dia sadar. Pada waktu gelombang makin besar dan para anak buah kapal mereka membuang undi. Sampai sekarang saya masih berpikir kenapa mereka harus buang undi. Rupanya dengan buang undi itu satu kebiasaan, tapi ternyata akhirnya Yunus yang kena. Kalau mungkin hanya seandainya mereka hanya cuma nanya, Yunus kamu buat dosa apa? Pasti dia bilang, oh saya nggak buat dosa apa-apa. Apalagi dia sembunyi tidur di bagian kapal yang paling bawah. Tapi pada waktu karena lewat buang undi, dan Alkitab katakan Yunus yang kena, di situ dia tidak bisa berkelit. Ya. Kalau hanya anak buah yang tanya, apalagi anak-anak buah yang di kapal itu bukan orang Ibrani, itu orang-orang kafir. Sehingga dengan buang undi akhirnya dia kena, lalu hanya ditanya, jadi apa yang kamu buat ini? Lalu dia katakan, saya ini orang Ibrani, saya lari dari hadapan Tuhan. Ya. Dan akhirnya yang menarik ialah bahwa dikatakan dia minta untuk dibuang ke laut. Ya. Dan waktu dibuang ke laut itu dia tidak memikirkan dia akan hidup atau mati. Yang penting sekarang tidak ada harapan lagi, saya mau mati, ya mati karena waktu buang ke laut. Dan Alkitab katakan Tuhan persiapkan ikan untuk menelan dia, ya, dan membuat dia hidup kembali. Tuhan mengejar, Tuhan mengikuti. Jadi malam ini kita semua ditantang untuk memahami ini bahwa kalau kita masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, mungkin masih ada kuasa-kuasa gelap, percaya yang sia-sia. Ingat Tuhan mengikuti kita. Dia mau kita berbalik kepada dia. Bertobat, meninggalkan semuanya. Karena ada rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang besar untuk tiap-tiap kita. Yang ketiga, menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan suatu tujuan. Dalam ayat 13 hingga ayat yang ke-18 tadi kita sudah membaca bagaimana Tuhan menciptakan. Ayat-ayat ini seringkali direnungkan di saat waktu ulang tahun. Tapi coba kita kembali merenungkan bagian ini. Kita diciptakan, manusia pertama diciptakan oleh Tuhan, yaitu Adam sendiri. Tapi kita semua yang hadir malam ini, kita semua pun diciptakan Tuhan melalui kelahiran. Dan Alkitab katakan di sini, kita semua ditenun, dibentuk oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak mengalami proses ini. Di saat kita belum tahu apa-apa, Tuhan sudah memulai pekerjaan yang besar dalam diri kita masing-masing. Ya. Sebelum kita menyadari, kita bertumbuh dari kecil sampai kepada besar, kita hanya melihat diri kita. Saya sekarang sudah menjadi remaja, saya sekarang menjadi pemuda, saya sekarang sudah dewasa, saya sekarang sudah jadi bapak, saya sekarang sudah jadi ibu. Kita hanya mengalami melihat keadaan kita. Tapi bagaimana Tuhan memproses kita dari saat kita tidak tahu apa-apa, dari saat kita tidak mengenal apa-apa. Itulah tangan Tuhan dikatakan menenun kita, membentuk kita di tempat tersembunyi. Saudara, kalau kita merenungkan bagian itu, memang tidak ada alasan yang lain selain kita harus memuji dan menyembah Dia. Ya.
Bagi orang yang masih hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, mereka belum memahami ini. Mereka menganggap hidup mereka masih secara kebetulan. Kebetulan dia ada di dunia ini. Sehingga akhirnya apa? Dia hidup dalam duniawi, hidup dalam berbagai macam kejahatan yang akhirnya membawa dia kepada putus asa, dan tidak sedikit yang mungkin sampai pada bunuh diri. Karena biasanya seorang bunuh diri itu dia sampai pada satu pemahaman, untuk apa saya hidup lagi? Hidup saya sudah tidak ada apa-apanya, sudah sia-sia, tidak berguna lagi. Untuk apa saya hidup? Akhirnya dia mengakhiri hidup. Karena dia tidak mengerti maksud Tuhan menciptakan dia. Tapi kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, betapa Tuhan mengatakan dia menciptakan kita dengan ajaib. Karena apa? Ada tujuan Tuhan, tujuan yang mulia di dalam ciptaannya terhadap kita. Kita melihat bagaimana umat Tuhan dibentuk oleh Tuhan pada waktu mereka jatuh dalam dosa, yaitu bangsa Israel. Dalam Yeremia dikatakan, Yeremia 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Firman Tuhan memberikan satu gambaran tentang bejana yang dibentuk. Ya. Kalau bejana itu rusak, dikatakan Tuhan membentuk kembali. Itulah proses pembentukan di dalam Tuhan. Tuhan sudah membentuk kita sejak dari kandungan. Yang kedua ialah Tuhan menciptakan kita, membentuk kita secara baru melalui kelahiran baru. Maka di saat kita diciptakan secara baru, maka kita akan menjadi bejana yang berguna. Sebagaimana dikatakan di dalam Yeremia ini. Sehingga Rasul Paulus juga menyatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Proses ciptaan yang baru ini, inilah merupakan tujuan Tuhan untuk membentuk kita. Supaya kita menjadi umat yang bisa memuji Tuhan. Seorang dapat memuji Tuhan dari hati yang terdalam. Karena sesuai dengan tema kita ini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini satu kata yang sangat dalam. Ya. Orang bisa memuji Tuhan dengan mulut. Bisa dilihat dengan mulut. Wah, dia bergerak, dia memuji Tuhan. Tapi apakah dari hati? Ya. Karena pemazmur ajak kita untuk pujilah Tuhan hai jiwaku. Yaitu dari hati. Dan hal ini akan terjadi kalau kita sudah mengalami akan proses pembentukan ciptaan yang baru. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus tadi. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami ciptaan yang baru. Di luar Kristus kita tidak akan pernah mengalami ciptaan yang baru. Hanya di dalam Kristus. Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Dia katakan karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam Dia. Malam ini. Kalau kita memahami firman Tuhan ini. Dikatakan kita ini buatan Allah. Kita hanya bisa memahami sesuai dengan firman Allah bahwa kita ini buatan Allah. Dan dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus, yaitu ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru ini merupakan satu pekerjaan baik yang kita harus lakukan. Yang telah dipersiapkan untuk kita. Masing-masing kita. Ya. Kita sudah Tuhan persiapkan, ada rencana Tuhan. Bagi mungkin adik-adik yang sekolah, masih SMP, SMA, ya. Saudara sekarang masih ada di tangan orang tua. Masih di bawah didikan orang tua. Satu saat, saudara tidak akan berada di tangan orang tua. Akan pergi terpisah. Apakah itu karena pergi ke tempat lain untuk sekolah atau mencari pekerjaan. Ya. Harus hidup baru yang dimulai sekarang, itu akan membawa kita, dimanapun kita pergi. Kita akan selalu hidup dengan Tuhan. Dan ingat, dimanapun kita pergi, jangan lupa cari Tuhan duluan.
Di kota mana, di tempat mana kita pergi, jangan lupa cari Tuhan duluan. Ya. Ini merupakan satu peringatan untuk kita. Sehingga tentu orang-orang tua juga akan mengingatkan kepada anak-anak. Kemanapun anak pergi, jangan lupa cari Tuhan duluan. Karena Tuhan sudah persiapkan kita untuk rencananya, untuk tujuannya yang lebih baik. Oleh karena itu pada malam hari ini, kita yang ada di sini, mari kita membuka hati kita. Kita melihat ciptaan Allah. Allah menciptakan kita. Itu satu keadaan yang kita tidak bisa hindari. Tetapi ingat, Allah menciptakan kita dengan tujuan. Ialah untuk kemuliaan Dia. Oleh karena itu mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Sebelumnya, beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Nanti para singer akan menyanyikan pujian. Ya. Kita tunduk di hadapan Tuhan. Dan kita sadar bahwa Tuhan mengenal tiap-tiap kita. Sebelum kita mengenal Dia, Dia sudah mengenal kita. Apakah dalam hati kita masih ada dosa, masih ada pelanggaran, masih ada pemberontakan kepada Tuhan? Sadari itu. Atau ada kuasa-kuasa gelap, sadari itu. Ingat Tuhan tahu, Tuhan mengenal tiap-tiap hati kita. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dia mempunyai rencana yang indah untuk kita. Dan ingat, Dia menciptakan kita untuk tujuannya. Kalau kita masih menyadari bahwa kehidupan kita hanya untuk kesenangan kita, kita harus bertobat, kita harus tinggalkan. Kita harus datang kepada Tuhan. Bahwa kita diciptakan untuk tujuan Tuhan, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Sambil kita mendengarkan lagu ini, mari kita masing-masing membuka hati kepada Tuhan. Selidiki aku, Mata Tuhan memandang setiap kita. lihat hatiku, Mata Tuhan begitu tajam untuk melihat hati kita. sungguh Segala keadaan kita. mengasihimu, Dia ingin menolong kita. Dia ingin menyelamatkan kita. Mungkin saudara sedang dalam keadaan terpuruk. Dalam kondisi yang terpuruk. Tuhan ingin mengangkat kita. tersembunyi Tuhan ingin menolong kita. Yang pertama, bagi saudara yang ingin didoakan, ada dosa, ada hal-hal yang ingin saudara selesaikan dengan Tuhan. Saudara ingin didoakan, silakan angkat tangan dan turunkan kembali. Kalau ada saudara ingin didoakan, silakan angkat tangan dan turunkan kembali. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mata Tuhan memandang setiap hati kita. Dia menciptakan kita secara baru untuk rencananya. Masih ada lagi kesempatan. Kalau ada yang ingin terbuka kepada Tuhan, ada kegagalan, ada dosa, ada hal yang menyakiti hati Tuhan, silakan angkat tangan dan turunkan kembali. Ya, terima kasih. Yang berikut, ada saudara mungkin ada di sini. Ada yang sakit, ingin didoakan, silakan juga angkat tangan dan turunkan kembali. Ada yang sakit? Ya, terima kasih. Ada yang mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, ingin dibentuk secara baru dan mau melayani Tuhan. Silakan juga angkat tangan dan turunkan kembali. Ada yang mau memberi hidupnya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, silakan angkat tangan dan turunkan kembali. Baik, terima kasih.
Tetap lagu dinyanyikan. Bagi saudara-saudara mengangkat tangan, silakan maju ke depan. Bahkan juga mungkin ada yang tadi tidak sempat mengangkat tangan, tapi ingin didoakan. Ingin supaya hidup saudara diberkati pada waktu yang akan datang. Masa depan saudara, saudara ingin supaya masa depan saudara diberkati Tuhan. Silakan yang angkat tangan, maju ke depan untuk mau didoakan oleh hamba-hamba Tuhan. Silakan. Tidak usah malu, tidak usah takut. Ada yang punya pergumulan, silakan datang di hadapan Tuhan untuk mau didoakan. Silakan. Tuhan mengasihi kita. Dia mau kita diciptakan secara baru untuk datang kepadanya. Silakan, ada lagi yang ingin mau didoakan, silakan maju ke depan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, kita akan masuk dalam mendoakan saudara-saudara kita mengambil keputusan ke depan dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Kita berdoa supaya Tuhan menjamah mereka. Tuhan Yesus, Engkau kenal setiap hati kami. Engkau kenal kami yang maju ke depan di sini untuk memberikan hati kepada Tuhan. Engkau kenal setiap hati kami, pergumulan pribadi kami masing-masing. Kami berdoa supaya Tuhan, Engkau yang menjamah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau dapati aku tetap setia. Kita akan mendoakan, mohon Pak Pendeta Kote untuk mendoakan saudara-saudara kita yang maju ke depan, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dipersilakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di belakang dan walaupun tidak maju, tapi kalaupun masih ada beban yang belum terselesaikan, masih ada kesempatan malam ini untuk bertelut di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami menyerahkan anak-anak-Mu yang sedang bertelut di bawah mimbar ini. Hari ini kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan telah mengingatkan tentang banyak hal yang harus diselesaikan di hadapan Tuhan. Dan hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena 3 perkara yang disampaikan. Tuhan mengenal sejak kami dalam kandungan. Tuhan juga menolong dan mengingatkan bahwa kami tidak boleh lari dari panggilan Tuhan. Dan malam ini Tuhan, anak-anak-Mu bertelut di hadapan Tuhan. Hamba doakan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, ampunilah mereka, kuduskanlah mereka, sucikan mereka. Ketika Engkau mendapati mereka beban yang sangat besar, sangat berat, berilah keringanan bagi mereka. Ketika mereka sedang mengalami kesulitan untuk keluar dari pergumulan, maka malam ini Engkau mengenal mereka dan berilah jalan keluar yang membuat mereka bebas dari segala ikatan. Malam ini kami doakan, jikalau mereka terikat karena kuasa gelap, karena dosa moral, dosa seksual, pergaulan bebas,
Malam ini Tuhan ampuni mereka. Seperti wanita Samaria. Malam ini juga Engkau ampuni anak-anak-Mu. Dan kalaupun mereka terikat karena kekuatan kuasa gelap, dukun, ataupun hal-hal lain